Kita bawa obor, kita nyanyi marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrus siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrus siyami. Selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan Ramadan. Itu kita nyanyi, Masya Allah, enak banget. Sekarang kagak ada yang dengar begitu. Ayo dong, kembalikan dong. Kan lagi Covid, Ustadz. Ya pakai protokol Covid, jauh-jauhan gitu. Ya, nggak apa-apa jauh-jauhan. Ada kondangan tuh pakai protokol Covid boleh. Ada kondangan, anak artis pada kondangan. Tapi anak ulama begitu kondangan ditangkep. Coba bayangin. Udah ada uburnya? Ubur AC bukan? Hah? Ada? Di mana? Ya Allah, masuk surga Allah. Benar apa kagak? Gua pengen ngidam gue. Turunin yang lain deh kalau ada ubur AC. Ya Allah, ya Rabbi, saya mengungkapkan rasa hati saya gembira banget. Dan juga bukan cuma gembira, tapi yang lebih daripada gembira, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena betul-betul ini semua karena haza min fadli Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi, terima kasih, jazakumullah khairul jaza kepada yang mengundang. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan antum dunia dan akhirat. Dan yang hadir di ruangan ini, sebelum saya mulai, ya, yang hadir di ruangan ini nih, ya Allah, ya Rabbi, yang hadir semua di ruangan ini, semua yang hadir, ya Allah, ya Rabbi, dengan kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dengan mengucap hamdalah dan salawat, kami minta kepadamu ya Allah, tidak satu pun yang hadir di ruangan ini melainkan kedudukannya lebih mulia daripada dunia dan akhirat. Tidak satu pun yang hadir di masjid ini melainkan dia akan diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di ruangan ini dan dia ada penyakit di badannya. Tidak satu pun ya Allah melainkan Allah angkat semua penyakit-penyakitnya ya Allah. Anta syafil ashfa'an illa syifa'uka syifa'u la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di ruangan ini dan dia punya anak belum dapat jodoh. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah. Seorang yang mulia, yang takwa, yang tampan atau cantik, yang berkecukupan ya Allah. Amin ya Karim. Ya Maulana, di antara kami juga masih ada yang punya hutang dalam hidupnya. Ya Allah, ya Rabbi, tidak satu pun di antara kami yang masih punya hutang melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Ya Allah, a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajri wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di ruangan ini dan dia ada dosanya melainkan Allah Subhanahu wa taala ampuni dan hapuskan semua kesalahan dan dosa-dosanya ya Allah, ya Rabbi. Ya Maulana, tidak satu pun yang hadir di ruangan ini melainkan dia punya orang tua, maka orang tuanya Allah angkat derajatnya dunia dan akhirat, mulia kedudukannya. Amin ya Maulana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena orang yang berkumpul dalam majelis ilmu tidak lain tidak bukan malaikat rahmat yang meliputinya. Dan malaikat rahmat udah pasti mengaminkan semua doa-doa kebaikan. Ya. Mumpung kita lagi di mari, maka kita doakan kebaikan buat negeri juga, ya. Ya Allah, ya Rabbi, ala haziniyah wa likulli niyatin salihah. Semoga Allah jadikan presiden dan para menteri-menterinya semuanya orang-orang yang mukmin dan muttaqin. Para pengusahanya Allah jadikan semua pengusaha yang mukmin dan muttaqin. Para pejabatnya, anggota DPR-nya semua Allah jadikan orang yang mukmin dan muttaqin.
karena kami yakin ya Allah yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa hanyalah mukmin dan muttaqin sebagaimana Allah firmankan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan hidupnya penuh dengan jalan keluar. Amin ya Maulana ya Karim. Ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Enggak ada yang susah kecuali Allah yang mudahkan. Amin ya Allah ya Karim. Illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in sita sahla. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, AC-nya kena tengkok gue nih. Turunin dikit ngape AC-nya? AC-nya kena tengkok. Turunin dikit. Pas banget kena tengkok. Udah kopi kagak ada, kedinginan lagi gue, menggigil gue, bingung ntar akhirnya bagaimana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan niat yang lurus, yang lempeng banget. Niat kita kemarin mau ngapain? Nggak ada lain, nggak ada bukan kecuali meraih ilmu, kecuali menuntut ilmu. Cukup bagus tadi. Yang penting udah kena, yang tengkok gue nggak kena aja. Atau ke atasan sana nggak apa-apa. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi, yuk kita niat itikaf di mari. Patuhi prokes, pakai masker. Yang nggak pakai tolong dibagiin. Yang nggak punya tolong dibagiin. Jaga jarak. Untuk sementara nggak usah selaman dulu, nggak usah foto-foto bareng dulu, ya. Jaga dulu ya. Emang ada COVID? Ada kagak ada? Kelihatan nggak kelihatan? Namanya pemerintah suruh kita ikutin, saudara. Ya. Ikutin. Lampu merah ada kek nggak ada, mobil yang lewat begitu merah kita berhenti. Deh, hidup akan nyaman kalau begitu beneran. Ya, biar bagaimanapun mereka ya presiden, legislatif, yudikatif mendapat legitimasi. Mendapat legitimasi dan mesti kita ikutin sebagai bangsa yang beradab. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu bangsa yang beradab. Ya, sebelum saya ucap salam nih, saya belum ucap salam dari tadi, entar di 8 tepat ucap salam, masih 1 menit lagi. 7:59 ya. Luruskan niat kita semua. Luruskan selurus-lurusnya, selempeng-lempengnya. Ya, hanya menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang memudahkan langkah kakinya, meringankan langkah kakinya untuk menuntut majelis ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini direkam nih biar ngomongannya sama nih. Ntar gue takut ada yang potong-potong laporin, gue panggil lagi, capek gue udah panggil mulu. Rekam ya, direkam ya. Iya, jadi nggak kepotong-potong. Ya. Baik hadirin, niat yang tulus, niat itikaf, niat menuntut ilmu. Karena apa? Man arada dunia, siapa yang kepengen dunia, maka bil ilmu, dengan ilmu. Man arada akhirat, pengen akhirat, fa alaiha bil ilmu, maka dengan ilmu. Yang pengen dunia dan akhirat, man arada dunya wal akhirah, maka tetap fa'alaka bil ilmu. Tetap semuanya dengan ilmu. Maka itu yang sedang kita cari. Ya, ilmu. Baca buku. Enggak sempat dengar majelis ilmu. Kalau enggak celaka beneran. Orang yang punya karir yang berilmu. Ya, yang sales yang cepat jadi supervisor yang berilmu. Supervisor yang cepat jadi manajer yang punya ilmunya. Manajer yang cepat jadi direktur yang punya ilmunya. Ya. Apaan? Paling bawah tamtama ya. Tamtama, bintara yang tamtama yang mau jadi perwira dengan ilmu. Semua dengan ilmu, enggak ada lain. Ilmu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, abid sifatnya hamba. Duduk sesaat di majelis ilmu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Duduk sesaat di majelis ilmu makan lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kita nggak sanggup nggak sanggup sholat 1000 rakaat, capeknya minta ampun. 100 nggak boro-boro 120 rakaat aja Ramadan kita pilih yang 8, bener nggak? Betul? Kalau ada masjid yang 6 kita cari masjid yang 6, bener nggak? Ada masjid di sana cuma 4 rakaat, rame, gue yakin beneran rame. Ya Allah ya Rabbi. Dulu nggak ada masjid yang 8, bener nggak? Yang umurnya udah 50 ke atas, bener nggak? Bener nggak? Cari yang 8, kagak ada. Semua masjid 20. Sekarang cari yang 20 kagak ada.
ada yang 8. Coba ntar ada peloporin, ada masjid 4 rakaat, semua masjid 4 rakaat akhirnya. Ya Allah ya Rabb, kita mau bicara setelah Ramadan. Kalau dia lurus lempeng niatnya, mari kita niat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai gini-ginian begaya banget kepada. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian yang saya hormati, saya bicara cuma 20 menit saja. 10 menitnya kita ngobrol, bagian sini ngomong, bagian sini ngomong, emak-emak ibu-ibu belakang ngomong, sini ngomong, kelar setengah jam, terus kita makan sama-sama. Emang ada? Gue main setir yakin aja. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, nggak ada. Kalau nggak ada berarti lu pulang habis ini rame-rame. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Acara kita nggak lain nggak bukan ini tarhib Ramadan, ya. Tarhib Ramadan. Tarhib itu dari rahaba, itu artinya melapangkan, meluaskan, menggembirakan juga boleh, menyambut juga boleh, ya. Begitu juga kita sebut marhaban, selamat datang, sama unsur katanya cuman ro sama ha sama ba gitu doang, ya. Bolak-balik doang lah begitu ilmu nahwunya. Anda nggak sempat terangin, waktunya mepet, ya, karena udah malam. Begini saudara, intinya kita sambut bulan suci Ramadan dan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama ibu-ibu yang di belakang, emak-emak. Coba sambut bulan suci Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ada tamu yang mau datang dan tamunya mau bawa duit 1 triliun. Girang nggak? Bukan girang-girang lagi. Ada tamu yang mau bilang, Bu, emak-emak nih di belakang, ada tamu mau bilang, gue teman lama lu nih, gue teman SD. Ya Allah, apa kabar? Anak gue dilamar sama Sri Sultan Hasan Al-Bolkiah. Misal. Terus gimana? Iya dilamar, ya Allah, gue dapat duit 1 triliun nih. Gue inget dulu punya utang sama lu banyak, lu bantuin gue. Yaudah gue kasih lo 100 miliar deh. Kira-kira kita sambut kayak gimana? Temen yang bawa duit 100 miliar buat kita, kira-kira gimana? Girang? Kalau itu lebih girang dari datangnya bulan suci Ramadan, mendingan istighfar. Astagfirullahalazim. Kok begini iman di dada ya? Begitu. Karena lebih dahsyat dosa kita diampunin oleh Allah ketimbang dapat duit 1 triliun rupiah. 100 triliun rupiah kalau perlu. Tapi Allah ampunin semua dosa kita, bagaimana kira-kira? Apa artinya 100 triliun, 1 miliar di akhirat, apa artinya? Di lubang kubur ditanya, kagak. Di lubang kubur ditanya, anak lu jadi apa ya? Kagak. Duit lu berapa ya? Kagak. Man rabuka. Lu partai apa lu? Enggak bakal ditanya. Di lubang kubur enggak bakal ditanya. Lu pilih siapa lu? Enggak ditanya. 01 atau 02 lu enggak ditanya. Kagak ditanya di akhirat. Kagak ditanya. Yang ditanya 6, man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa man dinuka, wa man kiblatuka, wa man imamuka, wa man ikhwanuka. 6 ditanya. Yang bisa jawab orang-orang yang bersih hatinya. Al yauma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Kagak ada tuh mal, harta lewat, banun, anak-anak dan semuanya lewat semuanya. La yanfa, enggak ada manfaat lagi. Maka dari itu saudara ini sekarang nih, tolong 1000 triliun yang Anda bilang tuh mesti lebih gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena Nabi yang ajarin, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Gitu ya. Kayaknya kalau di TV gue lebih bagus muka gue ketimbang langsung. Mesti ngomong dari balik ceramah aja, dari balik sono ya, biar lihat layarnya doang ya. Saudara sekalian, man sama Ramadhan, siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan, imanan dengan penuh iman, wahtisaban dengan dia menghitung-hitung atau berharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bayangin diampuni semua dosanya yang udah lalu. Diampunin sehingga 1 Ramadan keluar seperti
bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Coba itu gimana kita gak gembira? Maka kata Nabi juga dalam hadis yang lain, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Orang mau bilang hadisnya dhaif kayak kagak kayak enggak usah deh. Orang kalau dhaif itu kagak bisa dipakai kalau berhubungan dengan soal hukum dan bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau unsur-unsuran infiradi, unsuran perorangan sendiri pakai hadis sahih, walaupun dhaif pakai. Jangan soal lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang, andai kata ucapanku ada yang bertentangan dengan hadis walaupun dhaif, buang perkataanku, ambil hadis yang dhaif tersebut. Begitu. Ya, sekali lagi nih di belakang ada yang belum dapat itu tuh masker. Lah Ustadz sendiri nggak pakai, lah kan gue lagi ngomong. Nah kalau gue pakai masker nggak kedengeran. Ya. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gembira kita dengan menyambut bulan suci Ramadan. Harus ada ekspresinya. Karena Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, digembira sekali dia sambut, marhaban ya syahrul Ramadan. Kita orang Betawi juga begitu mestinya. Nggak tahu deh sekarang udah kayak bagaimana zaman deh, keadaan kayak begini nggak enak banget. Dulu 1 Ramadan meriah. 2 hari sebelum Ramadan kita pawai obor di jalanan. Kita bawa ketimpling, kita bawa beduk, kita bawa bentabok. Bentabok tuh orang dulu Betawi bilang bentabok tuh rebanan, bentabok. Ya ketimpling kita bawa tuh semua ke jalanan. Kita bawa obor, kita nyanyi marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan Ramadan. Itu kita nyanyi, masya Allah, enak banget. Sekarang kagak ada yang dengar begitu. Ayo dong kembalikan dong. Kan lagi COVID Ustadz, ya pakai protokol COVID jauh-jauhan gitu. Ya nggak apa-apa jauh-jauhan. Ada yang kondangan tuh pakai protokol COVID boleh. Ada kondangan, anak artis pada kondangan, tapi anak ulama begitu kondangan ditangkep. Coba bayangin, coba aja bayangin. Terbalik apa bagaimana? Yang satu pakai prokes, yang satu kagak, yang satu dua-duanya pakai. Gue saksi demi Allah, gue saksi. Bahkan ada undangannya jam berapa gue saksi demi Allah. Kan gue juga diundang, cuman waktu itu lagi nggak bisa datang aja. Diundang. Jam berapa sampai jam berapa, cuman orang begitu mencintai Habib Rizik sehingga rame-rame datang. Beliau yang dituduh udah bayar denda 50 juta masih diuber-uber kayak teroris aja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ntar kapan-kapan kita ngomong begitu lagi. Ini kita lagi fokus dulu menyambut bulan suci Ramadan dulu. Ntar loh kapan loh. Bismillah. Alhamdulillah. Hadirin, coba bayangkan dengan kedatangan duit 1 triliun itu. Dan ini lebih dahsyat daripada duit. Karena bulan suci Ramadan. Kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita. Ya, orang-orang dulu, orang-orang Betawi pasti cat rumahnya. Betul nggak? Betul, dicat rumahnya. Kenapa? Bulan suci Ramadan dicat rumahnya. Saya di rumah ngecatnya itu pasti nyambut bulan suci Ramadan setelah roahan. Ya, setelah roahan. Roahan itu nisfu Sa'ban. Jangan dibilang bid'ah, Ji. Kalau ente mau bilang bid'ah, lu aja mau keluarga lu, jangan kerjain. Kalau kita masih mau kerjain. Karena kita ini representatif. Ini pewakil daripada kita mencontohkan menyambut bulan suci Ramadan. Itu wujud kegembiraan kita. Nggak ada di hadis, nggak apa-apa. Di hadis juga kagak ada pakai masker. Lalu pakai masker, kenapa lu nggak bilang bid'ah? Iya kan? Iya. Nabi nggak pernah sholat pakai masker, iya kan? Tapi kita pakai kan, kenapa? Karena kita taat sama pemerintah. Ayo bilang bid'ah dong kalau berani. Jadi begitu juga kita kalau nyambut bulan suci Ramadan. Di rumah saya, waktu masih ada Umi, itu setiap awal bulan Ramadan pasti ada kembang sedap malam. Umi minta beliin tuh, Kal beliin gue.
Iya di Keramat Jati, beli kembang sedap malam. Pulang kita masuk ke rumah wangi banget, spray pada digantiin, sarung bantal digantiin, sarung guling digantiin, rumahnya dicat, dibersihin, sarang-sarang kabang-kabang, sarang-sarang gonggo, sarang laba-laba dibersihin semua tuh dia. Semua itu. Bahkan itu kalau umpamanya pohonnya pada menjuntai ditebangin. Kenapa ya? Abis ini kita bulan suci Ramadan, begitu. Habis ini bulan Ramadan selalu begitu tuh Umi tuh. Ya. Baju apa semua diturun-turunin. Oh, ini yang buat sedekah nih, baju buat sedekah diturunin. Di buku agendanya sampai sekarang saya masih catat tuh di buku agendanya. Begitu bulan suci Ramadan diambil pulpen, dicatat. Po ini, haji ini, yang ini. Buat apa? Buat dihitungin sedekahnya. Di total, jebret, total segini duitnya. Ini yang diperluin buat sedekah. Amplop dibeli, amplop kita kasih satu gepok amplopnya doang kosong. Duitnya banyak Umi kita. Kita dikasih gitu. Ya. Dimasukin atu-atu tuh. Ditulis namanya atu-atu. Nah, bulan suci Ramadan. Jadi berkah hidupnya kayak begitu. Jadi tolong coba hidupkan lagi suasana kayak begitu. Yang kayak begitulah yang dibutuhkan sekarang ini. Orang-orang dulu yang model begitu masih banyak. Itulah sebabnya la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kata Allah. Kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Gara-gara orang begitu masih banyak. Paku tuh Jakarta kayak begitu. Emang ya Allah ya Rabb, emang cuman ulama-ulama, emang cuman para habaib, lain belum begitu juga. Nih saya rumah di belakang Pasar Induk, di komplek Pas Pampres. Emang keluarga Pas Pampres. Mertua saya juga orang pasukan pengaman presiden. Abah almarhum juga dari wakil presiden. Ya, kita emang keluarganya begitu, ya keluarga TNI. Ya. Jadi saudara sekalian, ya mertua, ya almarhum ayah tuh ya, itu rumahnya di komplek Pas Pampres, deket Pasar Induk. Ada seorang ibu gendut, namanya Bu Gendut, di Pasar Induk. Begitu dia sampai digelar tuh dagangan, digelar. Itu kuli-kuli panggul pada turun semua, turun dari truk-truknya tuh turun, ngerubungin tuh ibu gendut. Ya, ibu jual nasi, pecel, ayam goreng, tahu, tempe dan sebagainya. Itu orang pada makan, pada ngambil, kuahin bumbu kacang atau apa dia makan di pojok. Bu, saya begini bayar begini. Saya ngeliatnya sampai ngiler banget, ya Allah, tuh makan pada nafsu banget. Saya turun, saya juga ikutan, Bu. Ini nasi pakai ayam, pakai tempe, pakai pecel, disiram bumbu kacang berapa? 20.000. Ya Allah, saya bilang, apa enggak rugi? Pakai ayam sepotong, nasinya belum sayurannya, pecelnya lengkap, ada togenya, ada kangkungnya, ada kolnya, ada mie-nya dikit, disiramin. Kok apa enggak rugi? Naikin, Bu. Apa dia bilang gini? Ya, Dek, kalau saya naikin, yang itu pada keberatan, ntar makan apa dia? Tuh. Itu yang bikin selamat negeri ini. Bukan mereka yang duduk di DPR RI doang. Yang bikin undang-undang yang kadang-kadang gak mikir buat anak rakyatnya semua. Tuh begitu. Itu masih banyak yang kayak begitu di Jakarta waktu itu. Saya lagi jalan nih sama staf saya, sama supir saya, untuk bikin pelatihan di pensiunan Kopassus sampai waktu itu. Ya, kalau saya nggak salah ingat. Lalu kemudian kan ada pelatihannya itu supaya mentalnya masih bagus gitu kan, nggak post power syndrome gitu kan, ya ada usaha gitu kan. Nah, pekerjaan saya dulu begitu tuh, konsultan dulu, udah 5 tahun kagak dikasih order, gue bingung kenapa itu ya, bingung gue, ya Allah ya Rabbi, beneran. Sebelumnya malah tanya ada semua alumni Bank Indonesia tuh ke kita, alumni Pertamina pensiunan Pertamina, pensiunan PGN tuh, alhamdulillah begitu ya. Nah teman-teman sekalian, akhirnya bukan Kopassus, bukan yang itu tuh, yang apa? Yang di Lido tuh, ya itulah pokoknya. Nah teman-teman, yang saya mau ceritain ini sedikit yang saya ceritain. Yang saya mau ceritain adalah saya makan bubur ayam sama sopir saya, sama staf saya di pinggir jalan. Tulisannya bubur ayam Cirebon. Bukan gue minta dikasih bubur ayam, bukan. Katanya ada tadi mana? Ya.
bukan minta. Itu tahu nggak saudara sekalian, ketika saya makan ya, kemudian supir saya bayar, kita makan berdua, yang atau nggak mau, kita makan berdua, dikasih duit sama Pak Udin itu lagi kebet 100 ribuan kagak ada kembalinya, 50 ribuan kagak ada kembalinya. Akhirnya dikasih 20 lagi, ya itu aja Pak cukup. 20 ribu dikasih sama Pak Udin, makan bubur ayam berdua. Buburnya enak sekali, bubur enak biasa, pakai kacang kedelai, pakai apa ya, semua lengkap, pakai ayam disuirin, bawang goreng, daun seledri, begitu dikebecekin empuk, kerupuk sama tempe goreng, sama risol lagi, sama teh muda tawar. Berapa satunya? Cuma 7 ribu. Kejadian yang sama, saya bilang, Pak, ya Allah, Bapak nggak rugi kalau naikin dikit aja sampai 10. Di Jakarta yang begini 15 ribu. Saya bilang, enggak Pak, kalau saya naikin kesian, mereka nggak bisa beli. Yang begini ini nih yang meredam murka Allah. Yang begini ini nih yang membuat Indonesia masih berjaya. Yang begini ini dulu masih banyak saudara. Dia peduli sekali dengan lingkungan, dia peduli sekali dengan orang susah. Akhirnya Allah jaga. Satu orang yang kayak begini lebih berharga daripada 100 orang yang mementingkan dirinya sendiri. 1000 orang yang mementingkan dirinya sendiri. 100.000 orang yang mementingkan dirinya sendiri. Ini yang disebut paku. Ini yang disebut peredam murka Allah. Nah sekarang kita ini mau menyambut bulan suci Ramadan. Jadilah orang-orang seperti orang dulu seperti itu. Sambut bulan suci Ramadan. Sediain uang buat sedekah, sediain mental yang bagus buat nyambut bulan suci Ramadan. Bersihin ke rumah, bersihin kuburan. Karena apa? Jangan dibilang bid'ah Ji, jangan. Karena ntar kan saudara pada datang, ntar habis lebaran, habis sembahyang Id kita ke kuburan. Kuburannya biar bersih. Maka habis nisfu Sya'ban, sehari seminggu, sehari 2 harinya kita bersihin tuh kuburan. Kabang apa ya, koret-koret tanah-tanahnya kita bersihin. Ya kalau ada rumput kita cabutin. Kalau perlu kita rapiin, kita kasih batu-batu. Kenapa? Ntar habis sembahyang Id kita rame-rame kumpul di depan kuburan engkong kita, encang kita, encing kita. Jangan dibilang bid'ah. Ini budaya orang Betawi. Ikutin juga karena ini sebuah kebaikan saudara. Dan juga menyambut bulan suci Ramadan pada waktu itu pere semua kegiatan, pere zaman Pak Harto almarhum ya, 1 Ramadan kita pere kan, sekolah kan semuanya kan pere semuanya, nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Kita sambut bulan suci Ramadan. Sahur, TV juga, TV ada Papiko dulu ya, para pentolan ibu kota ya, Bimbo dah nyanyi di TV. Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan, berilah hamba kesempatan, gitu kan? Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Ya Allah ya Rabbi. Suasana seperti itu pengen dan rindu sekali kita lagi. Namun sekarang kagak ada. Yang ada malah warteg omsetnya naik 3 kali lipat ketika bulan suci Ramadan. Kalau saya salah ngomong saya bertanggung jawab. Saya udah tanya, saya udah survei. Saya udah survei Pak. Berani banget saya ngomong nggak pakai survei. Saya udah survei. Kenapa omsetnya naik? Karena dia cuma modalin kain belacu. Begitu jam 8, jam 9 bapak-bapaknya yang ngakunya habis sahur puasa, yang nggak bisa sarapan di rumah, dia jadi sarapan di warteg, makanya omsetnya naik begitu loh. Di warung-warung Padang, di warung-warung makan, di warsun, itu pada naik omsetnya Pak. Coba ente tanya kalau nggak percaya, lihat jam 9 pagi yang biasanya di baru buka jam setengah 11, jam 8 dia dibuka. Kenapa? Karena lebih banyak yang sarapan di bulan Ramadan ketimbang orang yang di luar bulan Ramadan. Mereka nggak berani sarapan di rumah. Anak-anak yang tanggung yang udah kerja, dia nggak berani sarapan di rumah karena ada emak ada bapaknya yang ngomelin. Tapi akhirnya dia sarapan di luar, akhirnya disiapin, akhirnya begitulah omset yang terjadi. Anda berani ngomong begini karena Anda sudah survei, Anda sudah tanya beberapa orang, naik omsetnya. Dia cuma tambahin kain belacu, lihat jam 8, kita lihat di bawah itu kaki pating gelanting aja. Emang nggak ada kepalanya apa? Memang nggak ada kepalanya apa itu kaki? Itu begitu kejadiannya saudara. Makanya omsetnya pada naik. Nah yang begini ini mengundang murka Allah buat bangsa.
Takutlah wahai umat, takutlah. Ini mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pagi-pagi, siang, sampai sore kita puasa. Man sauma ramadhana, malam-malam pakai hadis Nabi, man qama ramadhana, siapa yang menegakkan di pada bulan suci Ramadan. Begitu dong. Tarawihnya Masya Allah. Lihat dong, omset pada naik semua bulan Ramadan. Jangan kita lakukan demikian. Tanya deh pabrik mana yang bulan Ramadan nggak naik. Bu, terigu naik nggak bulan Ramadan? Naik nggak? Naik. Telur, margarin, mentega, naik. Gula, naik. Sirup apa yang nggak laku di bulan Ramadan? Sirup caplekek yang nggak laku. ABC laku, sarang-sari laku, ya semua sirup marjan, sirup apa semua laku. Ya. Kecap, semua kecap laris di bulan Ramadan. Coba pikirin, kenapa itu bisa kayak begitu? Berkahnya Ramadan memang luar biasa. Yang kagak ada hubungannya sama Ramadan tetap laku. Nih pembersih lantai Super Pel, tanya bulan Ramadan laku apa kagak? Saya kerjanya dulu di situ, di Johnson, saya kerja dulu di Johnson. Bulan Ramadan pengharum mobil laku. Apa hubungannya emang tuh disedot tapi begituan kan kagak. Oli laku. Kit poles mobil dulu laku di bulan Ramadan lebih banyak ketimbang bukan bulan Ramadan. Penjualan motor, mobil naik di bulan Ramadan. Sarung itu baru masuk akal. Orang buat sedekah, orang buat tarawih, sarungnya baru. Ini kagak ada hubungannya. Bingkai. Handphone di bulan Ramadan lo tanya sama petugas handphone pasti naik. Coba. Sarung barangkali. Sarung Bapak mau tahu 1 tahun omsetnya berapa? 11 triliun rupiah. Sarung di Indonesia, kue sarung. Saya tahu karena saya sebagai konsultan sarung waktu itu kue sarung tuh ya. Market share lah itu ya. Itu 11 triliun setahun umat Islam belanja sarung di Indonesia, 11 triliun. Hanya di bulan Ramadan 8 triliun. 7,9 7,8 triliun. 11 bulan cuma 3 triliun. 1 bulan 8 triliun. Hebat orang Indonesia tuh belanjanya luar biasa. Itu baru sarung, Pak. Belum perniknya, belum baju kokonya, belum kopiahnya, belum slayernya, belum selendangnya, cuma sarung doang. Itu pakaian laki yang simpel. Pakaian ibu-ibu berapa coba? Mau kenanya, belum mau kena kayak mau kagak serah lu sih sebenarnya. Mau kenanya coba, bergonya coba, ya, bergonya, jilbabnya juga kalau orang Indonesia ya Allah 3 lapis nih, merah, nih kuning, nih hijau. Orang dulu kan gampang, selek begitu doang orang dulu. Sekarang ya Allah lapis, ada yang diputer begini. Saya juga sampai kaget ya anak saya begitu, kok jilbab ribet amat. Bukanya bagaimana gitu ya. Bukanya bagaimana itu jilbab, ya Allah ya Rabbi. Itu belum dihitung itu omsetnya. Belum lagi baju musana muslimnya, belum lagi atasannya, belum lagi bawahannya, belum lagi yang lurusnya, belum lagi pernak-perniknya, belum lagi penitinya, belum lagi jarum pentulnya, belum lagi ya Allah. Ginian aja nih, ginian perempuan aneh-aneh. Ada cantelannya lah di mari, ada ginian deh di sini, ada cantikannya gini-gini. Itu berapa itu belanjanya semua di bulan Ramadan? Berapa banyak hal yang sia-sia kita pikirin. Andai kata kita terapkan hadis Nabi Muhammad SAW, demi Allah tidak beriman kata Nabi. Demi Allah tidak beriman kata Nabi. Demi Allah tidak beriman kata Nabi 3 kali. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang gak beriman? Yang kenyang sementara tetangganya lapar. Ya, yang kenyang sementara tetangganya lapar, gak beriman. Coba. Ini bulan suci Ramadan ini. Coba kita pikirin sekali aja. Jangan beli peniti yang model-model, beli aja yang satu. Jangan beli baju koko, Ustaz bajunya ganti-ganti. Nah gue dikasih sama ini nih, sponsor nih, ya. Ini dikasih nih, ini beras dikasih, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan dia lihat, didengar, dikasih lagi, ya. Hadirin, yang saya mau sampaikan adalah kita wajib menjaga ini kesempatan. Bangsa kita lagi begini nih. Apa itu? Masya Allah.
Alhamdulillah. Tadi udah bilang billahi taufiq wal hidayah walafu minkum, telat lu ya Allah ya Rabbi, enggak apa-apa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kesimpulannya begini Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya, yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa hanyalah orang beriman dan bertakwa. Dan jadikan momentum Ramadan ini untuk kita jadi beriman dan bertakwa. Gitu doang yang saya mau sampaikan. Inti daripada yang saya mau sampaikan begitu. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadi jalan keluar. Coba bayangin. Jalan keluar Allah berikan kepada yang bertakwa. Siapa dulu yang bertakwa dan apa dulu jalan keluarnya? Nah, itu persoalan baru. Kalau itu infirodi, perorangan. Kalau yang komunitas ayatnya lain lagi. Yang komunitas ayatnya adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu yang jamaah. Kalau sekiranya penduduk satu kampung ahlal qura atau satu wilayah atau satu negara amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Itu mayoritas. Makanya sekeluarga, sekampung, senegara, begitu teksnya lagu Bimbo zaman dulu. Ya. Nah, yang tadi saya maksud dari pribadi dulu. Kalau pribadi itu mayatakillah ya jallahu orang satu. Ya, kalau tadi kalau ana al-qura amanu wattaqau la fatana alaihim rame-rame. Begitu, ya. Maka kalau kita bertakwa, kita dapat jalan keluar. Kalau seorang Haikal Hasan bertakwa, maka seorang Haikal Hasan dapat jalan keluar atas segala persoalan hidupnya dan keluarganya, begitu. Kalau satu orang Pak Nasution, ya, beriman dan bertakwa, maka dia punya penyelesaian dalam hidupnya sendiri. Kalau satu orang anggota DPR RI bertakwa, maka dia menghasilkan produk undang-undang yang untuk kemaslahatan umat, begitu. Kalau seorang TNI yang bertakwa, maka dia bertakwa untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dari Aceh sampai Papua, begitu. Kalau seorang polisi bertakwa, maka dia akan menegakkan jalan dan menegakkan keadilan sesuai dengan bidangnya. Kalau seorang menteri yang bertakwa, maka dia akan menjalankan perintah dari presiden dengan setepat-tepat dan sebenar-benarnya. Kan sekarang kita lihat kagak. Presiden bilang stop impor, menterinya tetap impor. Ayo main bukti-buktian. Pak Jokowi bilang stop impor, tapi ternyata masih ada aja. Dan beliau, kalau gue jadi beliau, gue tangkap tuh menteri. Iya. Kalau presiden yang beriman dan bertakwa, lepas ini segala persoalan, ya. Maka itu kita doain tadi di awal, kita udah doain supaya presiden menjadi orang beriman dan bertakwa, menteri-menteri beriman dan bertakwa semua. Karena yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa orang beriman dan bertakwa. Dan momentum itu di bulan Ramadan, gitu loh. Begitu yang saya mau sampaikan. Maka jangan sampai lolos ini momentum Ramadan. Bayangin coba, dalam bulan Ramadan kita tadarus, di luar Ramadan kagak. Dalam Ramadan kita itikaf, luar Ramadan kagak. Dalam Ramadan kita berapa kali hatam, luar Ramadan boro-boro. Dalam bulan Ramadan kita puasa, luar Ramadan enggak, kecuali Senin Kamis. Dalam Ramadan kita non-stop tahajud, kadang di luar Ramadan kagak. Dalam Ramadan kita rutin witir 30 hari, luar Ramadan boro-boro. Dalam Ramadan kita mikirin tetangga dapat lebaran atau belum, sembako aja dapat apa kagak, luar Ramadan kadang-kadang kagak. Dalam Ramadan kita mikirin keponakan yang jauh-jauh, di lebaran apa kagak, makannya bagaimana, buka puasanya bagaimana, kita dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, saudara. Maka momentum ini nggak boleh lepas, karena Allah yang janji. Apa janjinya Allah? La'allakum tattaqun. Itu Allah janjinya itu, bayangin. Janji Allah itu pasti tepat, dan begitu takwa, deh selesai. Semua persoalan selesai. Semua persoalan hidup selesai.
itu baru S2. S1 ini kan beriman tadi. Ya ayyuhalladzina amanu S1. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun S2. Ada S3-nya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal, itu S3 Furqan. Iman, takwa, furqan akhirnya. Furqan itu kemampuan otomatis membedakan yang hak dan yang batil daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu furqan. Ya ja'alahu furqanan. Allah jadiin furqan. Furqan itu kemampuan otomatis membedakan hak dan batil. Enggak pakai belajar, tapi hati kita ndredeg. Ndredeg, kata orang Betawi bilang hati kita kalau kita menjalankan satu kejelekan atau sesuatu kemungkaran. Ndredeg, hati kita enggak sanggup. Itu yang namanya furqan. Bu, ibu suka kuliner misalnya nih, ya. Bu, ibu suka kuliner misalnya. Terus masuk ke restoran. Begitu masuk hatinya ndredeg. Ini pakai minyak babi apa enggak ya? Pakai minyak babi apa enggak ya? Itu furqan. Itu furqan. Itu udah dapat bisikan bahwa Anda sedang berada di tempat yang salah. Karena ragu itu alarm dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang beriman. Gue ragu nih, itu dapat alarm dari Allah. Ragu adalah alarm dari Allah. Hadis nabinya, da ma yuribuka illa ma la yuribuk. Tinggalin yang ragu buru-buru. Ini kan kagak. Haram enggak ya? Haram enggak ya? Haram enggak ya? Haram enggak ya? Ah, itu ada orang berjilbab makan, dijadiin justifikasi. Orang berjilbab belum tentu dia lempeng. Itu yang nembakin polisi berjilbaban. Iya kan? Nauzubillah, teroris lagi. Jangan kita ikut-ikutan yang kayak demikian. Haram dalam Islam, melukai haram hukumnya. Siapa yang melukai orang ya, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, siapa yang membunuh satu jiwa, dosanya sama dengan membunuh seluruh jiwa. Siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka pahalanya sama dengan menyelamatkan seluruh jiwa. Jadi kalau tugas polisi ketat, menjaga ini, jangan lu bilang lebay. Dia lagi mencari pahala untuk mendapatkan pahala seluruh nyawa. Begitu TNI tugasnya. Ini ada bapak kita nih TNI ini, Masya Allah ya. Jangan dikira pahalanya kecil begini. Kalau dia menyelamatkan itu, dia mendapatkan pahala seperti menyelamatkan seluruh nyawa. Bayangin, begitu sujud dapat pahalanya. Kenapa? Karena terselamatkan nyawanya. Hati-hati. Kalau polisi mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa, itu Masya Allah pahalanya. Jangankan polisi, jangankan TNI, antum, ente rumahnya dimasukin maling. Lalu kemudian ente berjuang melawan itu maling. Dan ente, nauzubillah, terbunuh. Ente mati syahid kan? Yang ente selamatin siapa? Cuman keluarga, bini sama anak. Tapi bagaimana TNI, bagaimana Polri? Dia menyelamatkan 260 juta orang Indonesia. Betapa pahalanya kayak gimana coba? Jangan kepelein, sudah ada tugasnya. Ya. Jadi kepotong tadi, minta maaf. Sampai mana tadi ya? Hah? Furqan. Ya, ragu, buru-buru tinggalin, buru-buru. Itu berada dalam tempat yang menuju kesalahan. Ya, hati-hati. Bisnis juga begitu. Mau bisnis sama orang nih. Ada bisnis nih gue nih. Dapat keuntungan segini. Taruh duit segini, dapat keuntungan segini. Halal apa haram ya? Buru-buru tinggalin. Itu furqan, itu namanya haram. Kebanyakan kita kan enggak. Kita justifikasi, kita tanya Ustadz, saya punya bisnis Ustadz, bisnisnya begini. Menurut Ustadz bagaimana? Oh haram itu. Ustadznya bego. Ustadz yang salah, karena nggak cocok dengan niat dia. Yang nggak bener begini dong. Sama tadi ibu-ibu begitu, masuk aja ke restoran, halal apa haram ya? Ragu itu buru-buru tinggalin. Oh itu ada orang makan pakai jilbab, aku juga makan, cobain, enak kok, enak, makan sepiring akhirnya. Jangan demikian. Furqan yang tadi kita punya dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, turun lagi derajatnya. Hadirin, saya udah janji cuma 30 menit dan saya ngomong 30 menit persis.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang beriman dan bertakwa, jadikan Ramadan ini betul-betul momentum buat menjadikan kita orang beriman dan bertakwa. Demikian. Ada yang bertanya? Tafadhol, silahkan. Kita ngobrol berikutnya dengan tanya jawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Masya Allah. Allahu Akbar. Apalagi ada bubur ayam nih, Masya Allah. Malam-malam enak banget. Saya cuma bercanda, nyebut bercanda doang. Cuman berharap mengerti dan paham maksudnya. Kalau nggak ada silahkan. Alhamdulillah. Fadl. Ya, ada silakan. Berarti paham semua. Sambut kalau begitu bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan lombanya tuh sekarang. Maaf, latihannya sekarang. Lomba kan kita berlomba-lomba menuju ampunan Allah kan. Jangan mulainya 1 Ramadan telat. Mulainya sebenarnya bulan Rawah, Sya'ban sebenarnya bulannya. Sebab ibarat kita bertanding, pas dibunyikan bel, teng, baru latihan. Telat lo, bonyok bisa. Bener nggak? Bener nggak? Mestinya gimana? Latihan dulu, latihan 11 bulan. Begitu nyambut bulan Ramadan, jos gitu. Saya alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala telah mulai latihan sekeluarga dalam rangka menyambut Ramadan. Kenapa? Karena kita bilangnya, 10 bulan lagi bulan Ramadan. Yuk sekarang kita latihan tahajud gitu. Kenapa? Karena begitu nyambut bulan suci Ramadan udah nggak ada latihan, udah masuk ke dalam perlombaan. 1 Ramadan udah lomba. Kalau kita berkata begini, ntar kan malam 10 yang akhir aja gue mau jos. Percaya biasanya gagal. Biasanya begitu 10 akhir, ntar deh malam ganjil aja. Udah kebaca begitu. Begitu malam 21, kayaknya malam 27 deh, itu Ramadan malam 27 deh. Malam 27 biasanya ketiduran, bablas habis semuanya. Enggak dapat apa-apa. Enggak jadi dapat apa-apa. Akhirnya dari Ramadan ke Ramadan berikutnya hampa hidupnya. Ingat ya, ini sebelum Ramadan nih kadang-kadang saya ngomong begini di bulan Ramadan udah nyesel, udah nangis karena udah terlambat. Alhamdulillah, ini kata penutup. Tadi tanya jawab, kadang jawab, kadang nanya. Ini kata penutup. Kata Nabi begini, dengerin. 11 bulan kehidupan kita berikutnya tergantung dari perbuatan 1 bulan di bulan Ramadan. Percaya Pak, percaya deh beneran. Ya Allah ya Rabb, tolong buktikan kebenaran ini kepada mereka semua ya Rabb. 11 bulan kehidupan kita ke depan tergantung bagaimana cara kita menyikapi Ramadan. Percaya sama saya Pak. Maka orang-orang yang sukses, berhasil, hidupnya senang, uangnya cukupan. Paling enak duit cukup deh, bukan banyak, paling enak duitnya cukup. Mau ngapain aja cukup. Beli handphone cukup, beli mobil cukup, beli rumah baru cukup, paling enak cukupan, ya. Nih, bagaimana kehidupan kita 11 bulan tergantung 1 bulan Ramadan. Kalau nggak dipahami, ini kata-kata terakhir saya, simpen di rumah, ulangi lagi, catat, rekam dengan baik, ulangi lagi. Maksudnya apa ya? Ulangi lagi sampai dapat pengertian. Apa itu? Hidup kita sebenarnya hanya menunggu dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Tanpa Ramadan kita ini barbar. Tanpa Ramadan kita ini bukan manusia. Tanpa Ramadan nggak ada apa-apanya. Karena Allah menyebut syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Tanpa Ramadan kita bukan apa-apa. Hidup kita sebenarnya hanya menanti kalau memahaminya dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ramadan sukses 11 bulan tenang, damai, tentram. Ini saya ngomong sebelum Ramadan, hati-hati. Begitu ya. Terakhir mulu. Ya terakhir saya bawa oleh-oleh buat orang di mari. Jangan pelit-pelit. Bahasanya jangan pelit-pelit. Buat ke mall bawa 100.000 cukup nggak? Nggak bakal. 200.000 nggak bakal. Kalau nggak di kantong 1 juta kita nggak pede ke mall. Atau 500.000 deh kita nggak pede ke mall. Iya kan? Minum kopi secangkir di mall 47.000. Gue gak usah sebut dah, lo tahu dah kedai kopi yang mana dah, lo tahu dah. Ya,
Kalau yang ini mah kagak. Ini mah 1.000. Modalnya gue tahu 800. Yang kopi beneran, yang kopi digiling. Ini kan kopi digunting. Bukan nyindir, bukan. Nelide berasa kopi piampas jagung berasa ya. Cukup kita berani, nggak berani. Makannya sedikit gegaras deh 30-40 ribu, kopi secangkir 37.000, 80.000. PPN 10%, 88, servis cas 2%, 93, kembalinya 7.000 kita nggak ambil. Buat sepiring nasi sama sekopi, satu cangkir kopi kita makan 100.000 kita nggak sayang. Padahal 5 menit kemudian jadi tokai. Betul nggak? Betul, mikir nggak ke situ? Saya persembahkan kepada antum semua buku yang nggak ada di sekolahan, buku yang saya sendiri, tangan saya sendiri yang menulis. Ini jilid 1. Ntar jilid 2 aja, jilid 3. Buku ini mohon dukungan saya maju ke DPR RI untuk dengar pendapat sama Menteri Pak Nadiem Makarim biar dia rubah sejarah kita gitu loh. Sejarah kita biar dirubah. Yang berjuang itu siapa? Pahlawan-pahlawan itu bagaimana? Saya tulis semua dalam buku sejarah ini. Saya luruskan semua. Imam Bonjol itu siapa? Nggak kenal kita siapa Imam Bonjol. Siapa nama Imam Bonjol? Siapa? Habib Ahmad Syihab, itu nama aslinya. Kita kenal dia, kenal? Nah, kenal. Begitu, nah, itu dia tuh, ditutup-tutupin. Siapa yang nutupin sih? Belanda datang kemari mau ngapain? Mau ambil rempah-rempah. Kok rempah-rempah pakai senap, pakai meriam, pakai senapan? Kok ngambil rempah-rempah yang datang Kolonel Cornelius de Houtman? Apa iya? Sedangkan di buku asli Belandanya, saya kutip di mana buku asli Belanda, dia datang kemari buat gospel and glory. Gospel itu menyebarkan Injil, glory itu kemuliaan Tuhan Yesus. Ayo buktiin sejarahnya. Kenapa Cornelius de Houtman itu menghancurkan semua masjid-masjid tanah Betawi? Ayo, kenapa? Kenapa Jan Pietersoen Koen membumi hanguskan masjid-masjid, dikumpulin ulama-ulama dibunuh? Kenapa? Ada di buku kita? Enggak ada. Di buku Belanda ada, saudara. Lurusin dong ini, jangan takut-takut kalau ngomong sejarah. Walaupun itu adalah orang jahat yang tidak merepresentasikan perwakilan daripada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani di Indonesia. Mereka adalah orang-orang jahat. Tapi itu bukan merepresentasikan ajaran mereka, bukan. Mereka juga melanggar ajaran mereka karena sebenarnya mereka bukan orang yang beragama. Beda dengan ajaran Kristen yang penuh kasih. Beda dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Mereka orang-orang barbar yang datang yang mau menghancurkan bangsa kita. Kenapa nggak diungkap? Ulama-ulama dikumpulin di Palembang dibunuh habis oleh mereka. Kenapa nggak diungkap? Yang diungkap keceplosan cuma satu, yaitu Westerling doang yang diumumkan. Yang lainnya kagak. Kenapa coba? Saya tulis sejarah lengkap dari mulai Nabi Ibrahim sampai Islam masuk ke Indonesia. Jangan percaya lagi pedagang Gujarat dari India, bohong. Islam masuk ke Indonesia tuh ada makam di Lok Semawe tahun 639, baru 7 tahun menjelang wafatnya Rasulullah. Rasulullah wafat 632, 639 ada makam Islam di Lok Semawe. Makam Fatimah binti Maimun tahun berapa coba? Ya, tahun 646 udah ada orang Islam di Pulau Jawa, yaitu Ratu Sima dan anaknya Jaisima dan kerajaan Kalingga. Cheng Ho menulisnya dalam bahasa Tionghoa, itu kerajaan Holing ditulis oleh Cheng Ho. Nah ini mesti tahu anak-anak kita biar dia bangga gitu loh. Jangan lagi Islam paling belakang masuk ke Indonesia, nggak boleh dikatakan demikian. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain, bukunya ada di belakang ya. Beli yang banyak, 10 bagi-bagi tuh guru-guru kepala sekolah. Jangan dibilang, waduh mahal banget, buat gegares lo gampang begitu loh. Penting ini saya selalu sampaikan. Bukan Pak, bukan cari duit, jualan buku nyari duit, kagak sama sekali kagak. Bukan cari duit nyari buku, bukan sama sekali. Tapi ini untuk melanjutkan dakwah agar sampai ke Aceh sampai Papua.
Uangnya dicetak lagi, diputar lagi, dicetak lagi, diputar lagi, dicetak lagi, diputar lagi untuk dibagikan ke semua orang di seluruh pelosok Indonesia. Yang mampu beli 5 begitu. Yang nggak mampu kita kirim ke daerah. Ini buktinya nih. Ini buktinya nih. Barusan ini. Nih, aneh ngomong kagak lebih nggak pugu lagu nggak? Nih. Nih. Mana tadi barusan? Nah, nih lihat. Nih, jam berapa tuh? Jam 14.33. Nah. Sini, lu baca Sid. Biar tahu semuanya, biar tahu. Sini, Sid. Baca yang keras. Ada yang minta dikirim buku. Saya nanya nih sama sekretaris saya, ada yang minta dikirim buku ya? Terus namanya Nur Ajijah. Nah, jawaban Sherly apa ya? Ada telepon belum transfer, Pak. TP tapi dong. Tapi tapi belum ditransfer. Aneh bilang apa ya? Enggak usah ditagih, bilang aja digratiskan. Oh, oke, Pak. Tuh. Kemana alamatnya? Kabupaten Bandung. Ngamprah, Kecamatan Bandung, Jawa Barat. Ngamprah. Tuh. Kaler. Tuh barusan ada orang dari daerah minta dikirimin buku. Aneh kirim. Tapi kata jawabannya apa? Belum di. Aneh bilang apa? Digratisin aja aneh bilang. Tuh buktinya tuh. Aneh malas kayak begini-begini buktiin. Tapi buktiin. Buat apa yang di daerah yang jauh-jauh kesian dia mau buku ini tapi nggak punya duit. Begitu. Kalau lu juga mau minta gratis juga, lu namanya tega sama gua lo. Hadanallahu wa akum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.